apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat untuk belajar kan? Dan tetap jaga kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing. Kali ini kita akan membahas tentang tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan pembelajaran yang pertama, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang dibutuhkan oleh tubuh adalah makanan yang sehat. Manfaat makanan yang sehat bagi tubuh antara lain: contoh makanan yang sehat biasanya terkandung di dalam menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Kriteria dari makanan sehat antara lain: biasanya kita mengenal berbagai jenis bahan makanan sehat dari berbagai promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Iklan adalah alat atau media promosi untuk memperkenalkan dan memasarkan produk berupa barang dan jasa kepada konsumen atau pasar. Adapun fungsi iklan antara lain: iklan dapat dipublikasikan melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Iklan cetak adalah jenis iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Sedangkan iklan elektronik adalah jenis iklan yang dipublikasikan dengan menggunakan media elektronik. Nah, student, lalu bagaimanakah tubuh mengolah makanan? Tubuh mengolah makanan melalui sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan di dalam tubuh. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses secara mekanik maupun secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar atau besar menjadi bentuk lebih kecil atau halus. Pencernaan secara mekanik terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerakan peristaltik dinding lambung sehingga makanan seperti diaduk. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Misalnya, mengubah protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Oke, student, pada pembelajaran yang pertama ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada hewan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu hewan herbivora adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Hewan karnivora adalah hewan yang memakan daging. Hewan omnivora adalah hewan yang memakan segalanya, yaitu makanannya bisa berasal dari tumbuhan, bisa berupa daging hewan lain. Di samping itu juga terdapat hewan insektivora, yaitu hewan pemakan serangga. Sistem pencernaan pada hewan juga berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Nah, contoh saja, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali. Contoh hewan ruminansia adalah pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, yaitu bakteri dan protozoa. Berikut mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Salah satu hewan ruminansia adalah sapi. Nah, sekarang kita bahas tentang organ pencernaan pada sapi.
Pertama kali, rumput yang dimakan oleh sapi akan masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ pencernaan seperti gigi, lidah, dan saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen atau perut besar merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum atau perut jala, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau perut kitab. Di dalam omasum atau perut kitab, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke abomasum atau perut masam. Abomasum atau perut masam inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Oke student, sekarang kita bahas sistem pencernaan pada serangga. Oke student, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan see you next time.